Bajingan-bajingan tengik, mereka itu bajingan-bajingan tengik semuanya, yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama. Kelakuan bajingan-bajingan seperti itu. Perlihatkan mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini tunjukkan sama saya. Jawab itu, mana Tuhanmu tunjukkan sama saya. Celing kelihatankah? Celing seperti apa? Ayo tunjukkan sama saya mana Tuhan. Tagar tangkap Gus Arya menggelegar. Bagaimana menurut Anda? Setujukah Arya ditangkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jagat media selalu riuh. Baru-baru ini banyak silang sengkarut. Ada satu sosok namanya Gus Arya, marah-marah membela Habib Kribo. Tapi ujung-ujungnya sama pula melakukan ujaran-ujaran sumpah serapah di media. Nah, sebetulnya fenomena sosial media ini sudah banyak disorot. Salah satu peneliti media sosial atau internet, Andrew Ken, 2017, dia sudah meriset bahwa media sosial tidak benar-benar memberikan edukasi terhadap masyarakat, tetapi media sosial akan berdampak terhadap apa? Yaitu terhadap keresahan sosial dan memecah belah bangsa, umat. Itu sudah 2017 sudah dilihat. Sekarang 2022 ya. 2022. Kalau kita deliver lagi Gus ke hasil risetnya Invite sama Gus Durian 2017. Iya. Satu bulan itu ada 5.000 kata-kata kafir. Kemudian ada kata-kata penistaan agama. Kemudian juga PKI atau komunis. Jadi benar-benar riuh. Disitulah terjadinya polarisasi umat 2017 yang sangat luar biasa dahsyat di situ. Kemudian sampai sekarang dampaknya seperti sekarang ini. Saya ingin bertanya Gus Ali Rahman, jika Anda melihat videonya Arya, bagaimana Anda melihat ujaran-ujaran yang dilakukan oleh saudara Arya ini? Tapi bukan Permadi Arya. Bukan. Ini Arya. Iya, saya tidak tahu orang mana gitu ya. Tapi beberapa kali saya sempat lihat Pak, sebelum kasus yang sekarang, kalau itu dianggap kasus ya, yang dikesankan dia menentang Allah gitu ya, dikesankan. Tapi itu kan video panjang atas kejengkelannya terhadap seseorang gitu. Sebelumnya juga begitu, kan sama saja lah Kak, kita di Pada Suka TV umpamanya. Selalu saya ketika diajak berbicara jangan sama. Ketika contoh seseorang yang menjelekkan NU dan tokoh NU, tapi kita tetap melawannya proporsional, bahkan edukatif gitu. Maksudnya apa? Kita lihat dari sisi sejarah, kalau memang itu terkait dengan sejarah. Kalau ini dilakukan oleh Mas Arya ini di beberapa video dan yang terakhir ini, terlepas dia menyampaikan ungkapan itu karena kejengkelan terhadap seseorang yang mana atau kelompok, yang mana kelompok itu dikit-dikit bawa nama Allah, ya kan, dikit-dikit dalam tanda petik menjual Allah gitu kan. Ya, tapi tidak selayaknya seperti itu, apalagi embel-embelnya untuk kebersamaan, untuk NKRI, apalagi sama-sama juga membawa label agama. Aslinya kan sama. Karena kalau kita merujuk kepada agama, itu kan bagian dari dakwah, mengajak orang pada jalan kebaikan. Quran sudah jelaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan al-ayah. Ajaklah mereka. Kalau umpamanya nih kita pinjam kalimat ini ditujukan kepada seseorang atau kelompok yang tidak kita suka, kan ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu bil hikmati. Terserah nanti tafsir hikmah ini macam-macam. Terus
bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Artinya di sini Quran memerintahkan kita untuk mengajak satu kaum atau satu kelompok atau satu orang yang dianggap keluar dari jalan Tuhan kepada jalan Tuhan, atau mungkin kalau kita pinjam menggunakan jalan Tuhan ini jalan kebaikan atau untuk mempersatukan umat, tetap bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah dan mau'izatil hasanah, pelajaran atau mungkin tutur kata yang baik. Iya, oke. Dan umpama terjadi silang pendapat, wajadilhum billati hiya ahsan, tetap kita harus ladeni mereka billati hiya ahsan. Ahsan itu artinya lebih baik. Oke. Maka kita umpamanya si Mas Arya ini menghadapi satu kelompok yang seperti itu, dianggap kadirun gitu ya. Terus dianggap bawa agama lah. Iya, membawa untuk memecah belah bangsa, kan gitu tuduhannya. Tapi beliau sendiri membawakannya dengan seperti itu. Sementara kita diajarkan oleh Al-Qur'an, terjadi silang pendapat pun diusahakan, setidaknya kita manusia, billatihi ahsan, dengan cara yang lebih baik. Kalau yang kayak gini dilawan dengan begini, sama juga gaduhnya ya. Ya sama-sama gaduh dan pecah. Pecah. Bagaimana mau mempersatukan, wong kita cara kita juga sudah tidak mau bersatu kok. Ya, ini mungkin kritik-kritik ya terhadap penggiat media sosial yang mengatasnamakan diri bahwa dia penggiat media sosial NKRI. Ini yang cyber NKRI kalau tidak salah. Dan itulah ya Pak, kalau saya ini termasuk orang yang menjadi bagian dari pemulung kata-kata. Pemulung kata-kata. Saya berusaha untuk menghormati kata. Karena bagi saya kata itu adalah makhluk yang oleh Allah dititipkan kepada manusia yang kemudian tersampaikan melalui suara. Dan kata itu menurut hemat saya memiliki ruh. Dan pada saatnya kata juga bisa memberontak kepada kita. Artinya kata itu berbalik kepada kita. Maka saya selalu mengatakan, dan mohon dikritik saya apabila saya salah berkata-kata, bahwa kelak kata akan berkata-kata. Oke, iya. Begini Gus, ini perkataan-perkataan Arya ini banyak menimbulkan pro kontra di netizen. Ini saya bacakan ya di Twitternya. Nah, tangkap Gus Arya. Nah, ini dari Mujilinji. Sesat, murtad, dan Syiah. Wah, ini sama Habib Kribo nih. Ini tujuannya ke Habib Kribo ya, gitu ya. Terus kemudian kita bacakan ini dari Fai aja, mulai ngeper, tapi tetap titik-titik. Jadi serem ya. Segala sesuatu main tangkap, segala sesuatu dituduh sendiri. Iya. Ini dari Balkis Alameri. Ayam sayur sudah minta maaf, tapi hukum tetap berjalan. Laporkan dan tulis nama saya, salah satu saksi siapapun yang kalian laporkan, termasuk Kribo yang ngaku Habib. Inilah nama-nama penista yang harus ditahan. Tangkap Gus Arya, tangkap Habib Kribo, tangkap Denny Siregar, dan tangkap kepada Ade Armando. Luar biasa ini kalau saya lihat itu di media sosial. Ya, di satu sisi kan jadi perpecahan di antara kita gara-gara bermain medsos. Walaupun medsosnya sendiri adalah sebuah wadah yang mestinya kita isi baik kan, tapi kan nyatanya dibuat seperti itu. Di lain sisi juga memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan unek-uneknya dengan bebas. Walaupun tentu pihak keamanan, pihak aparat akan lebih tahu kan, apakah mereka akan terpengaruh oleh suara medsos. Bagian orang memandang bahwa Arya ini telah menantang Tuhan. Ya, kalau dikatakan menantang Tuhan, itu persepsi menurut saya, sebuah persepsi dari seseorang. Tapi kalau kita melihat video utuhnya, itu kan ungkapan kekesalan kepada seseorang yang dituju. Tetapi memang bagaimanapun itu tadi kembali ke dunia kata. Allah bukan kata, tetapi kata Allah bagaimanapun tetap hitopnya itu kepada Rabbul Alamin, Tuhan kita. Bagaimana kita harus menghormati kata Allah itu, yang notabene ketika kita bilang Allah, tujuannya
umumnya adalah kepada Rabbul Alamin, yang menguasai alam semesta, yang mengasihi sayangi kita semua. Apakah pantas kata itu? Contoh ya, apalagi kita ini orang timur, jelas alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, yang mengirani, yang menguasai, yang menyayangi. Rabbul Alamin, seluruh alam semesta. Alam semesta kan macam-macam, ada gumerembet, ada cacing umpamanya. Ya Allah, Tuhannya cacing, pantas enggak gitu? Bagi saya itu enggak pantas banget, padahal tidak salah. Iya. Kan banyak contoh nih, hal yang sangat baik di Indonesia. Haji, sampai haji, ketika Ustadz haji biasa jadi kiai haji. Tapi itu sebutan yang dibuat dalam sejarahnya kan di masa Belanda dulu, yang menjadi gelar kehormatan barangkali bagi orang-orang yang menunaikan haji, walaupun itu menjadi politik Belanda dan tidak salah dan menjadi gelar kehormatan. Tetapi menyandangkan gelar haji kepada Kanjeng Nabi Muhammad, perasaan saya nggak pas, padahal nggak salah. Cuma ila hadratin Nabil Mustafa Al Haji Muhammad gitu, atau Muhammad Al Hajj, perasaan nggak pas, padahal ini baik. Nah, ini adalah bagian dari memperhatikan kata-kata dalam menyampaikan kata-kata itu tersebut, walaupun mungkin secara esensi Mas Arya tujuannya tidak untuk menentang Tuhan, tetapi kata yang digunakan mengarahnya kan ke sana. Di lain sisi, bagaimanapun ya, pertama yang saya katakan tadi, dietis. Kedua, akan menimbulkan persepsi kurang baik, menimbulkan persepsi kurang baik bagi masyarakat, sementara dia katanya mengajak kebaikan, itu kan bertolak belakang. Jadi ada kontradiktif. Ya sama aja Pak, pokoknya ada orang di depan kan, sabar nggak sih lu? Lu nyuruh sabar, lu teriak-teriak gitu. Kan sama kayak gitulah ya. Mudah-mudahan ini menjadi kritik bagi kita semua ya, termasuk kita pada Suka TV ya. Ya ini mungkin pemirsa kan bisa menjadi wasit, umpamanya pada Suka TV nih, Pak Yusuf alhamdulillah narasumbernya orang-orang top gitu, tapi kan ketergelinciran itu bisa mungkin ya kan bisa diberikan masukan lah kepada Suka TV gitu, biar tidak seperti itu. Tapi kalau kembali ke media, yang laku itu yang gitu-gitu ya. Saya melihat si A dengan si B itu berantem melalui YouTube-nya masing-masing. Jadi kalau kembali kepada teori yang Bapak tadi katakan di awal, ya memang ke sana ya. Tapi bukan medianya yang salah sebenarnya. Pelakunya. Kembali lagi ke Arya. Iya. Dia mengatakan bahwa mana Tuhanmu? Celing seperti itu. Nah, kira-kira ini kan ya, dalam konsep dakwah, Anda sebagai penggiat dakwah itu seperti dakwah saya itu banyakkan bil hal ya, bukan bil panggung. Bil medsos kadang-kadang. Artinya yaitu tadi, rujukan kita berdakwah itu apa? Tetap Quran, hadis. Setidaknya ke Quran terlalu tinggi kayak tadi, minimal kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita, kalau saya ya orang-orang pondokan gitu, kiai-kiai saya tuh ndak ada yang seperti itu. Dulu pada zaman Orde Baru ya ada kiai saya yang keras, tapi tetap kekerasannya bukan keras, mungkin lebih tegas. Ketegasannya itu dilandasi oleh dasar-dasar, tetapi tidak ada kata makian. Ya saya lihat Mas Arya ini kan lengkap pula dengan isinya Ragunan itu. Gitu dia. Dan itu kalau kembali kepada ilmu kata-kata, mbok ya kasihan itu binatang yang disebut ANJING itu. Dia tidak pernah punya salah loh. Dia dihukumi najis saja nggak pernah protes, tapi dia dipinjam kata itu untuk menghina saudaranya. Bisa juga berdosa sama binatang yang bernama ANJING itu. Saya ngomong aja begitu nggak enak loh. Kembali lagi terhadap polemik dakwah-dakwah yang seringkali ya muncul di media sosial itu seperti itu ya. Ada Abdus Somad yang mempraktekkan ujaran-ujaran seperti itu, seperti di salib itu ada jin kafirnya dan sebagainya. Ini menjadi sebuah problem itu ya. Iya itulah Pak, sama kayak kemarin sajian gitu ya. Artinya kan begini, kita jelas sebagai orang Islam ada konsep di mana kita harus mendakwai, ada konsep di mana kita harus menahan diri. Konsep dakwah pun tetap dengan cara yang hasanah tadi. Ya kalau kita ingat di Quran, pokoknya ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah untuk mendakwai Firaun, kan Allah juga Allah juga mengutus beliau berdua ini dengan kalimat yang lembut, dengan tutur kata yang baik gitu. Apalagi
sekarang dengan tutur kata yang kurang baik, contoh dengan salib itu ya mohon maaf sekali ya, itu dengan bahasa mencemoohkan. Coba bayangkan kalau kita menjadi bagian dari agama mereka, contoh kayak kemarin sesajen yang pernah saya bahas, iya kan, dengan mengatakan seperti itu. Lah bagi agama lain, saya kebetulan punya kawan polisi yang dia beragama Hindu, saya tanya karena Bali ya, saya panggil Bli, sajen dalam konsep Hindu seperti apa sih sebenarnya tujuan sajennya? Kalau dalam konsep agama sampean, yaitu sebagian dari penghormatan kita, terima kasih kita terhadap alam semesta dan Tuhan. Jadi bukan untuk nyembah pohon terus ada karena di situ ada penunggunya, ndak ada Gus, ndak ada kaitannya dengan makhluk astral. Bahwanya pohon nih, saya biasa naruh di pohon kata dia kan. Itu arti karena bahwa di pohon itu memberikan oksigen, memberikan keteduhan, ada buahnya. Ungkapan terima kasih kita adalah dengan cara seperti itu. Itu bentuk terima kasih kita kepada Tuhan dan alam semesta yang memberikan kebaikan kepada kita yang tak terhitung itu. Seberapa sih sajian yang kita buat gitu. Ya perkara nanti sajiannya dimakan apa, umpamanya ada yang dimakan binatang, ada yang begitu saja, itu hal lain. Tapi bahwa itu adalah ungkapan ini kawan saya Hindu ya, saya nggak tahu yang Buddha umpamanya atau yang Kejawen. Bagi dia adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan kepada karunia Tuhan di alam semesta yang dia implementasikan dengan bentuk sesaji. Itu kan mulia sekali bagi dia. Bagi yang nggak mempercaya ya monggo, tapi tidak ditendang lah. Jangan dengan cara seperti itu. Apalagi di dalam Islam sendiri kalau bicara sajian kan masih ada hal-hal yang diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan. Contoh namanya di Bahsul Masail NU Jawa Timur ketika membahas sembelihan untuk sesajen gitu pertanyaannya, padahal itu untuk sedekah desa. Selama sembelihannya itu untuk tabarrukan, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyembelih dengan atas nama Allah, kemudian mohon perlindungan kepada Allah untuk dihindari dari gangguan jin, itu boleh. Tetapi kalau untuk nyembah jin ya nggak boleh. Kalau dibuang begitu saja kayak sedekah laut, niatkan untuk memberikan makan ikan, masih ada ulama yang memperbolehkan. Yang terjadi kalau ini kita melihat sedikit ke arah sajian, saya baca di medianya NU gitu, bahwa ternyata memang di waktu itu salah satu tokoh di masyarakat sana ya yang melakukan sajian itu memang niatannya kata si tokoh ini biar burung-burung memakan makanan yang kita buat. Niatnya memang ke sana. Kembali lagi kepada video marah-marah Arya ya, yang mengaku sebagai ketua cyber NKRI. Menurut Anda itu masuk ke dalam penistaan agama enggak? Ya kalau saya tidak bisa memastikan karena ranahnya nanti itu dihukum ya. Kalau saya melihat rangkaiannya, menurut saya secara pribadi tidaklah. Kalau menurut rangkaian itu karena ungkapan keunek-unekan. Tapi kalau bicara undang-undang, ya kita lihat nanti ini undang-undang. Ini undang-undang. Kalau undang-undang kan kita harus melihat. Kalau nanti juga karena kan banyak Pak, sama kita dalam hal apapun kan kubisme. Nanti ada pendapat MUI, fatwa MUI apa yang disebut menistakan agama. Apakah ini masuk kan gitu. Karena Bapak nanya ke saya, menurut saya karena ini sebuah ungkapan kekesalan terhadap satu kelompok yang dikit-dikit mengatasnamakan Tuhan, yang mana Tuhannya itu Allah, maka dia mengungkapkan seperti itu. Tapi bahwa ini menistakan ya, tapi bahwa itu tidak etis, menurut saya sangat tidak etis. Wah, bagaimanapun kok celingang film apa? Artinya kan sama saja. Nanti bagi mereka yang nggak suka sama Mas Arya, nanti sama juga dia akan dianggap sama kayak Pak Dudung maunya kan, bahwa mensifati dengan sifat manusia, padahal Allah itu mukhalafatul hawadis kan begitu. Pasti nanti larinya ke sana. Yaitu tadi, karena awal cara menyampaikannya menurut amatan saya, menurut hemat saya tidak menyesuaikan dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati al ayah. Ya mudah-mudahan kalau kembali kepada pemerintah ada tindakan yang lebih positif untuk lebih merapikan ya, biar kita tidak terjebak di dalam pertengkaran-pertengkaran yang sebenarnya tidak ada artinya untuk kebaikan, walaupun satu katanya untuk keutuhan, tapi faktanya menyebarkan, sama-sama juga menyebarkan kebencian. Setuju saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.